kepada ahli diharap untuk berdiri dan mengambil sumpah. Oh ya. Iya. Bisa diulangi Pak? Ya, siap. Demi Allah saya bersumpah Allah, saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi bahwa saya sebagai saksi telah atau akan memberikan keterangan yang sebenarnya memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya. tidak lain dari yang sebenarnya. Apabila saya tidak memberikan keterangan Apabila saya tidak memberikan keterangan yang sebenarnya, yang sebenarnya, saya akan mendapatkan saya akan mendapatkan kutukan dari Tuhan. kutukan dari Tuhan. Diharap kepada ahli dan saksi dapat menandatangani. Begitu saja. Demikianlah berita acara pengambilan sumpah ahli. Ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan. Kemudian ditutup dan ditandatangani di Poltekkes Banjarmasin pada hari Jumat tanggal 19 September 2023. Baik, selamat sore Bapak. Selamat sore. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 4 besar yang hari ini akan mensimulasikan pemeriksaan seorang ahli yang diwakili oleh anggota kelompok 4 itu sendiri. Yang pertama itu saya sendiri, Ringgi Wahyu Agustin sebagai penyidik 1. Saya Satria Alfredia sebagai penyidik 2. Saya Mutiara Hikmah sebagai penyidik 3. Saya Sofia sebagai penyidik 4. Saya Muhammad Anjatma sebagai penyidik 5. Mohon izin Bapak, sebelumnya terima kasih banyak telah meluangkan waktunya pada hari ini untuk memenuhi panggilan dari kami untuk berhadir sebagai seorang ahli pemeriksaan dalam kasus pencemaran tanah limbah B3 industri di Desa Bekasi. Hari ini kami akan bertanya mengenai kasus tersebut. Mohon izin, apakah Bapak berkenan menjawab semua yang kami tanyakan dengan jujur dan tegas, Pak? Yes, saya berkenan. Baik, di sini saya akan membacakan atau memberikan informasi mengenai kasus kami, yaitu pencemaran tanah oleh limbah B3 di Desa Bekasi tersebut. Yang pertama itu ada laporan dari masyarakat bahwa setahun kemarin lahan di sana tidak ada produktivitas, yaitu tanahnya tidak berkembang baik dengan semestinya. Terus terjadinya kerugian, meskipun mereka sudah memberikan pupuk yang banyak tapi masih ada kerugian. Dan mereka melaporkan ke PPLH, dan PPLH sendiri sudah mengecek ke sana, ke TKP, dan juga mengambil sampel tanah di sana. Dan untuk hasil sampelnya sendiri itu dari timbalnya kadmium, kromiumnya tinggi melebihi baku mutu. Bahkan sangat-sangat tinggi untuk kromiumnya, yaitu 15%, paling rendahnya. Seperti itu Pak. Terima kasih. Akan dilanjutkan oleh teman saya untuk pertanyaannya. Baik, di sini saya ingin bertanya, menurut saudara ahli mengenai tanah yang sudah tidak berfungsi semestinya dan sudah ada pengecekan secara langsung dari PPLH dengan hasil seperti ini, Bisa kami berikan sebagai orang. apakah ini bisa membuktikan bahwa limbah B3 tersebut mencemari tanah dan apakah bisa dikatakan sebuah tindak pidana? Oke, kalau untuk mengukur hasil uji ya, secara akademik ya tentu di sini adalah ahli tanah yang memiliki kompetensi. Tapi hasil uji ini bisa menjadikan salah satu alat bukti untuk mengungkap dugaan terjadinya pencemaran tanah sebagaimana yang hari ini dilakukan upaya penyidikan oleh teman-teman. Baik, selanjutnya menurut saudara ahli, apakah dapat disimpulkan bahwa ternyata tersangka melanggar pasal? Apabila ada, bisakah saudara ahli menyebutkan itu pasal berapa dan bisa dihukum dengan tindak pidana berapa lama? Oke, ini memang ada korelasi ya, artinya bahwa ada hubungan kausalitas antara tanah yang rusak dan tercemar akibat
limbah B3 ini, apakah memang benar-benar diakibatkan oleh perusahaan apa tadi? Perusahaan PT PT tadi ya. Nah, kalau ternyata dia ini aktivitas usahanya tadi ini memiliki dampak terhadap lingkungan ya, artinya ini dia membuang langsung kah ke media lingkungan atau tekanan tadi, atau ada aktivitas lain gitu yang menimbulkan terjadinya pencemaran lingkungan. Kalau misalkan tadi dumping ya, biasanya dia harusnya kan usaha itu dia memiliki sendiri, dia orang sendiri, tapi ternyata dia buang ke wilayah lain, lahan sekitar misalnya ya, itu namanya dumping, karena itu tindak pidana ya, diatur di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Itu kalau nggak salah di atas pasal 100 tuh nanti ada bisa cek ya dumping. Nah, namun ini bisa juga dikenakan ketentuan pasal 98 ya, kesengajaan yang menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan atau dilampauinya pembukaan tanah kan begitu ya. Jadi kalau tadi semua alat bukti sudah dikantongi oleh penyidik ya, maka bisa saja pelaku tindak pidana tadi diterapkan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tadi. Baik, saudara ahli, saya lanjutkan. Apakah saudara ahli memiliki informasi spesifik cara menangani limbah B3 yang mencemari tanah seperti metode pembuangan yang digunakan? Oke, kalau mungkin spesifik terkait dengan teknis dan mekanisme pengolahan limbah ya, itu mungkin nanti para dosen protekes yang berkompetensi, para ahli-ahli limbah B3. Cuman dari perspektif hukum lingkungan ya, tentu dasarnya selalu ketentuan peraturan perundang-undangan. Pertama, kalau payung hukum yang paling dasar itu adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Nah, kemudian peraturan pelaksananya ada peraturan pemerintah, nanti cek saja kalau nggak salah itu tahun 2021 ya, PP peraturan pemerintah tentang perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup. Nah, kemudian yang terakhir adalah peraturan pemerintah tentang pengendalian limbah B3 ya, limbah bahan berbahaya dan beracun. Jadi sebenarnya instrumen hukumnya sudah lengkap, tinggal nanti teman-teman penyidik ya mengcompare yang pertama dari mungkin ahli limbah B3 sendiri ya, dan juga nanti perlu melakukan identifikasi peraturan perundang-undangan untuk memastikan apakah mekanisme pengolahan limbah kayak tadi ya itu sesuai dengan ilmu pengolahan limbah B3 dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Baik, selanjutnya menurut saudara ahli, bagaimana pemantauan dan pengawasan terhadap limbah B3? Biasanya dilakukan oleh badan regulasi atau lembaga lingkungan. Kalau pemantauan dan pengawasan tentu fungsi utamanya dari pemerintah daerah. Ya. Pemerintah daerah itu memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk memastikan lingkungan hidup itu baik dan sehat. Nah, dinas mana yang memiliki kewenangan atau kompetensi? Undang-undang tentang pemerintahan daerah itu sudah membagi ya kewenangan SKPD terkait ya berdasarkan undang-undang pemerintah daerah, bahwa dalam konteks tadi pembinaan, pengawasan dan pemantauan lingkungan hidup itu adalah dinas lingkungan hidup. Namun nanti nomenklaturnya tentu berbeda ya di tiap kabupaten kota maupun provinsi. Ada dinas lingkungan hidup, ada yang bergabung dengan dinas kehutanan dan lingkungan hidup. Ya. Cuma tadi tetap menjadi dinas lingkungan hidup yang memiliki kompetensi dan kewenangan untuk melakukan pembinaan, pemantauan dan pengawasan. Baik, selanjutnya, apakah saudara ahli memiliki rekomendasi khusus terkait tindakan yang harus diambil untuk mengatasi masalah B3 dalam konteks ini? Kalau dalam konteks kasus, maka proses hukum harus jalan. Proses penyidikan harus dilakukan secara komprehensif, secara ilmiah, secara saintifik untuk memastikan bahwa memang betul pencemaran tanah yang terjadi di Bekasi tadi ya. Nah, itu benar-benar akibat
adanya perbuatan dari korporasi tadi, dari perusahaan tadi. Nah, karena apa? Karena ini adalah merupakan upaya penting dalam konteks pendidikan lingkungan bahwa penyidik ini memiliki peran yang besar untuk memastikan lingkungan hidup yang baik dan sehat itu bisa dirasakan oleh setiap warga negara. Baik Bapak, selanjutnya saya akan merampungkan pertanyaan dan jawaban yang telah kami tanyakan kepada Bapak. Untuk pertanyaan dari penyidik ketiga, yang pertama, penyidik ketiga bertanya, menurut saudara ahli mengenai tanah yang sudah tidak berfungsi semestinya dan sudah ada pengecekan secara langsung dari PPLH, dengan hasil seperti ini, apakah bisa membuktikan bahwa limbah B3 mencemari tanah tersebut dan apakah bisa dikatakan tindak pidana? Dan jawaban ahli Bapak bisa digunakan sebagai bukti dengan disertakan dalam berkas. Dan yang kedua, menurut saudara ahli, apakah dapat disimpulkan bahwa tersangka melanggar pasal dan pasal berapa dalam hukum? Dan jawabannya, kausalitas antara limbah B3 apabila dumping pasal 98 baku mutu tanah, ketentuan pidana untuk Undang-Undang 32 tahun 2009. Dan ini adalah pertanyaan dari penyidik 4. Apakah saudara ahli memiliki rekomendasi khusus terkait tindakan yang harus diambil untuk mengatasi masalah limbah B3 dalam konteks ini? Dan jawabannya, maka harus hukum harus jalan secara forensik, efektif. Dan pertanyaan terakhir, apakah saudara ahli memiliki informasi spesifik mengenai limbah B3 mencemari tanah seperti metode pembuangan yang digunakan? Jawabannya, para ahli limbah B3 yang menanggapi dasarnya peraturan perundang-undangan tentang PP 2021 mengenai limbah. Dan yang kedua, menurut saudara ahli, bagaimana pemantauan dan pengawasan terhadap limbah B3 biasanya dilakukan oleh badan regulasi atau lembaga lingkungan? Jawabannya, pemerintah daerah berdasarkan undang-undang pemerintah menurut Dinas Lingkungan Hidup yang mengambil atau melakukan pengawasan. Baik Bapak, itu saja. Baik Bapak, pemeriksaan ahli pada hari ini sudah selesai. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak yang telah meluangkan waktunya untuk memenuhi panggilan dari kami, dan untuk informasi yang kami dapatkan dari Bapak akan segera kami proses. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Selamat sore Pak.